Shalom saudara. Saya beri judul hari ini adalah From the Cross to the Crown. Dari salib menuju ke mahkota kehidupan ya. Diambil dari ayatnya Galatia 3 ayat 13 dan 14. Ayat ini disebutkan demikian. Kristus, kita baca sama-sama saudara. Kalau nggak baca sama-sama rasanya nggak enak. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. In English, Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law and its condemnations by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who hangs crucified on a tree cross, in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might also come to the Gentiles, so that we will all receive the realizations of the promise of the Holy Spirit through faith." Saya mau garis bawahi ayat ini. Di sini dikatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti Kristus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Di garis bawah ini ya, hukum Taurat ini apa? Nanti saya jelaskan. Terkutuklah orang yang digantung. Jadi orang yang disalib itu dikatakan orang yang terkutuk. Makanya Yesus dijadikan kutuk, ya, disalib, dikutuk untuk menebus saudara dan saya dari hukum Taurat. Nah, nanti ini anehnya ini. Supaya apa? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Ya, kalau kita doa berkat Abraham, Isa dan Yakub, turun temurun berkat ini. Dan berkat ini benar-benar berkat yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan berkat itu diturunkan lewat kutuk ini, kita dibebaskan, kita menerima berkat. Katakan amin. Saya percaya hari ini luar biasa saudara. Minggu lalu ada orang yang bilang, "Pak, saya sama suami saya disuruh minggu ini aja, Jumat Agung." Ternyata dia datang. Padahal dia bilang, "Aku gak boleh datang Pak." Tapi dia bisa datang. Kalau gak mujizat Tuhan, katakan amin. Amin, serius nih amin ya. Malam ini kita belajar bersama-sama. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Taurat itu dari kata bahasa Ibrani Torah. Dari bahasa Yunani kita sebut Pentateuch. Kitab Pentateuch itu kitab 5, kitab Musa. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau saudara baca kitab 5 kitab Taurat ini, atau kitab Pentateuch, atau 5 kitab Musa, atau Torah, atau Taurat, itu 5 ini. Nah, di dalam kitab 5 ini, itu banyak sekali hukum-hukumnya yang harus saudara dan saya kerjakan. Sebagai orang Yahudi, itu saya punya satu teman, dia guide di Israel saudara. Saya ngelihat orang Yahudi ini senang gitu ya, kepingin kita jadi Yahudi gitu ya. Terus dia bilang jangan jadi Yahudi, susah, makan aja banyak syaratnya. Benar saudara, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tapi sehat memang. Dan dia pinter-pinter ya orang Yahudi itu. Dan syaratnya banyak, di dalam 5 kitab Taurat inilah itu syaratnya ada banyak. Sementara kita ngelihat cuma 10 perintah Allah, betul nggak? Oh cuma 10 hukum. Itu namanya misvah. Kalau misvot itu banyak hukumnya. Dan di dalam 5 kitab ini, kalau saudara perhatikan, itu hukumnya ada 613. Wah ketenan. 10 saja buat kita itu sudah banyak pol. Betul nggak saudara? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menginginin barang orang lain. Betul nggak? Nah ini 613. Itu seperti kayak undang-undang, saudara lihat itu ya, misalnya kita
ada hukum apa itu, ada hukum ini, hukum perdata, itu hukumnya itu harus orang-orang Yahudi ini harus benar-benar taati 613. Kalau saudara mau baca itu, kalau saudara nggak percaya, ke sana belajar tentang hukum-hukum itu. Ya, nah saya singkat cerita saja, kenapa hukum ini, Taurat ini begitu susahnya. Makanya dikatakan mata ganti mata, itu dari hukum Taurat juga. Kalau matamu berbuat dosa, cungkil. Kalau tanganmu mencuri, potong. Seperti itu saudara. Hukumnya sangat ketat dan jarang orang bisa menerimanya, melakukannya, jarang sekali ya. Nah, di sini dikatakan gini, ada kuk kan bener ya. Hukum yang 613 itu seperti kuk yang ditaruh di setiap orang. Supaya orang itu benar-benar sama hukum itu benar-benar melihat ini loh, tidak boleh ke kiri atau ke kanan dari firman Tuhan. Jadi seolah-olah hukum itu begitu ketat dan menjadi beban buat kita. Makanya kuk itu dikatakan kuk seperti domba sapi itu yang domba untuk plak tanah itu, apa itu? Ya, untuk membajak tanah supaya sapinya itu nurut, bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, kuk ini berbicara hukum sebetulnya. Lalu kalau kita lihat kuk ini juga menjadikan beban. Anak kecil ini juga membawa kuk untuk mengangkat air. Nah, kuk ini yang saudara lihat 613 tadi itu sangat berat sekali. Dan di Filipi 3 ayat 6 dikatakan gini, tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat ini yang nulis adalah Paulus. Yang dulunya namanya siapa? Saulus ya. Saulus itu dia bilang, waktu aku penganiayaan jemaat, kan jadi Saulus dia, ini masih dia. Waktu dia jadi Saulus, dia menganiaya jemaat tentang kebenaran. Dan apa? Mentaati hukum Taurat tak bercacat. Saulus itu begitu baik sekali orangnya. Dia mengikuti hukum Taurat itu enggak bercacat. Jadi 613 itu dilakukan sama dia. Wow, makanya Tuhan tuh lihat dia, ya. Bayangkan saudara, dia seorang ahli hukum yang benar-benar anak Tuhan yang melakukan perintahnya. Matius 11 ayat 28 dan 30. Saudara dan saya memiliki kuasa yang sama saat Yesus bangkit, saudara. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, kita baca sama-sama. Satu sudah dapat? Ayo, yang keras. 1, 2, 3. Amin. Bahasa Inggrisnya, come to me all who are weary and heavily burdened by religious rituals that provide no peace, and I will give you rest, refreshing your soul with salvation. Take my yoke upon you and learn from me, following me as my disciple, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest, renewal, blessed quiet for your souls. For my yoke is easy to bear and my burden is light. Jelas di dalam bahasa Inggris ini dikatakan, coba saudara baca ya. Come to me all who are weary and heavily burdened by religious rituals. Begitu banyaknya hukum, 613 itu namanya religious ritual. So many. Dan itu membuat kamu
too many religion rituals. Ya, sehingga Tuhan bilang, come to me, come. Aku akan gantikan yoke yang aku pasang ini ringan. Jadi saudara, waktu saudara baca ayat ini, itu berbicara tentang hukum Taurat yang begitu banyaknya. Kita nggak mungkin sampai melakukannya. 10 hukum aja masih dilanggar-langgar loh saudara. Iya apa ya? Iya, enggak usah malu saudara. Sama, saya juga. 10 aja dilanggar. Apalagi 600. Punjul 600 telulas. Gak mungkin bisa. Dan Tuhan katakan, itu religious ritual. Ritual yang terlalu banyak, yang membuat kamu terbebani. Nah, makanya Tuhan mengajak, ayo yang terbeban berat, datang kepadaku. Dan ayat Roma 7 ayat 7 berbeda dengan Roma yang tadi. Waktu Saulus masih muda dia ngomong, aku orang yang tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Betul nggak tadi ya? Nah yang sekarang ayat 7, Roma 7 ayat 7 kita baca. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, if it had not been for the law, I would not have recognized sin. For I would not have known, for example, about coveting. What belongs to another, and would have had no sense of guilt, if the law had not repeatedly said, you shall not covet. Jadi, apakah Taurat tadi penting nggak? Penting saudara. Justru di dalam Taurat itu, saudara mengerti akan dosa. Betul nggak? Jangan ini, jangan itu, ini dosa, jangan itu, jangan membunuh. Itu dosa. Dari situ saudara kenal akan dosa itu. Nah, Paulus nulis di Filipi 3 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ini Paulus nulis sangat jelas. Dulu dia nulis, aku menganiaya jemaat Kristen, dan aku tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Setelah Saulus ganti Paulus, dia terbuka matanya. Ternyata apa yang aku gali itu tadi, religious ritual itu enggak berguna. Kok diam? Amin. Paulus itu yang ngomong saudara. Kenapa? Karena dari situ dia melihat ternyata yang ku kehendaki ialah hanya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wow, cuma mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Terus apalagi? Supaya aku serupa dengan Kristus. Berarti
Selama itu dia melakukan ritual itu, dia nggak serupa dengan Kristus. Dia belum serupa. Dia malah dianggap itu percuma ya. Padahal cuma satu aja. Aku kenal Yesus Kristus dan aku menjadi serupa dengan dia. Dan aku apa tadi itu? Dengan dia dalam kematiannya ya. Lalu supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Poinnya di situ. Nah, bahasa Inggrisnya kita baca ya. Ayo Debbie, yang keras Deborah. 1, 2, 3. But whatever former things were gains to me, these things I have come to consider as loss, absolutely worthless, for the sake of Christ and the purpose which He has given my life. But more than that, I count everything as loss compared to the priceless privilege and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord, and of growing more deeply and truly acquainted with Him, a joy unequaled. For His sake, I have lost everything, and I consider garbage, so that I may gain Christ and may be found in Him, believing and relying on Him, not having any righteousness of my own derived from law and its rituals, but possessing the genuine righteousness which comes through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, and this so that I may know Him experientially, becoming more thoroughly acquainted with Him, understanding the remarkable wonders of His person more completely, and the power of His resurrections, which overflows and is active in believers, and the fellowship of His sufferings, by being continually conformed to His death, so that I may attain to the resurrections that will arise me from death. Amen. Jadi Paulus itu sudah yakin benar dia bahwa apa yang dulu aku anggap penting itu ternyata sampah. Wow, ini saudara, hari ini adalah hari yang bersejarah yang luar biasa. Sejarah tentang kebangkitan Kristus dirayakan di mana-mana untuk dilihatkan bahwa Tuhan itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Roma 3 ayat 25a dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, whom God displayed publicly as a life-giving sacrifice of atonement and reconciliations by His blood, to be received through faith. Si Paulus tadi katakan, aku mau percaya sama Tuhan, aku cuma mau menjadi serupa dengan Dia, dengan kematiannya. Ingat saudara, kita kadang ngomong, aku mau seperti Kristus, tetapi tidak mau tentang kematiannya. Aku mau seperti Kristus, yes, I'm Christian, I want to be like Christ. But Paulus said, become in kematiannya juga. Kita harus fellowship juga sama penderitaannya dia, sama kematiannya dia. Itu harus berfellowship. Kenapa? Itu harus kita pikul salib kita. Ya, makanya dikatakan pikulah kuk yang kupasangkan kepadamu. Kalau Tuhan kasihkan itu tentang kematiannya dan kebangkitannya, kita juga harus sama seperti Kristus yang rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, ayat ini diperkuat dengan Roma 8 ayat 34. Dikatakan demikian, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Lebih lagi saudara, who is the one who condemns us?
Christ Jesus is the one who died to pay our penalty. And more than that, who was raised from the dead and who is at the right hand of God interceding with the Father for us. Saudara, ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa aku menebus dari kamu dari hukum Taurat dikatakan. Betul enggak saudara? Karena hukum Taurat itu sangat berat, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Dan saudara dan saya pasti terkena kutukan. Karena kita tidak bisa melakukan hukum itu dengan baik. Tetapi Tuhan yang dijadikan kutuk buat kita, itu Dia yang mati, ya, dijadikan kutuk di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Disitulah hukum Taurat tadi itu dibayar penuh oleh Tuhan. Sehingga saudara dan saya bukan hanya Yesus mati, bahkan Yesus bangkit untuk menjadi apa? Pembela kita. Wow, pembela kita luar biasa. Yesus sendiri saudara. Tentunya barang siapa yang percaya. Kalau saudara nggak percaya ya nggak bisa dong, nggak kenal ya. Tapi saudara mau kenal Yesus. Di tempat ini ada yang tidak kenal Yesus? No, semua everyone know about Jesus. Dan saudara perlu bangga bahwa Allah kita, Allah yang hidup. Allah yang tidak mati, Allah yang hidup. He is alive. Amin. Iman yang benar bukan hanya mengaku Yesus Kristus is my Lord. Iman yang benar bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah Saviorku. It is not about that. Iman yang benar bukan hanya menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Tetapi iman yang benar terus menumbuhkan iman itu. Dengan apa? Dengan berfellowship dengan Dia. Dengan apa? Dengan mengerti penderitaannya. Bersatu dengan iman kita sama Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa rencananya Dia, apa pikirannya Dia. Itu dalam pikiran kita. Amin. Jadi iman bukan hanya percaya saja saudara, nggak cukup. Nggak cukup kita mengaku Kristen. Juru selamatnya, yes aku percaya Yesus Tuhan, yes I am a big Christian. Nggak cukup itu, tapi saudara harus menumbuhkan iman yang ada di dalam hidupmu. Paulus aja mengatakan, aku mau serupa dengan Kristus sama kematiannya Dia dan kebangkitannya. Wow, itu harus kita hidupi saudara. Bukan hanya percaya Yesus saja, nggak cukup saudara. Dibaptis saja, cukup nggak? Nggak cukup. Ikut KM, cukup nggak? Nggak cukup. Tapi perlu kita menghidupi arti kematian Kristus, kesengsaraannya Dia di dalam kehidupan kita. Terus kita bawa untuk bertumbuh, mengenalkan Dia lebih dalam lagi. Supaya kita segambar dengan Dia. Dan kita mengerti penderitaannya Dia seperti apa saudara dan saya akan bisa merasakannya. Benar saudara, kalau saudara benar-benar memasang kuk yang dipasangkan oleh Tuhan, kuknya ringan. Nggak seperti hukum yang 613 tadi. Dia cuma katakan, cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Betul nggak? Dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cuman 2 dari 613 hukum diringkes total sama Tuhan. Jadi cuman cintailah Tuhan dengan segenap hatimu, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai. Singkat, tapi mudah nggak dilakukan? Halo, kalau saudara lihat tadi yang 613, nggak mungkin saudara. Saudara kan gagal total saudara. Tapi Tuhan ringkes jadi cuma 2. Amin. Cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa lagi? Ayo, jiwamu, totally. And then cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Masihkah saudara ada musuh? Orang yang kamu masih benci di dalam hidupmu? Halo? Benar nih, kode-kode, tapi dalam Padahal cuma 2 hukumnya.
saudara tidak bisa melakukan. Apalagi 613 hukum. Milih mana? 2. Kalau masih tetap 600 ya kebangetan. Ya. Susah saudara. Pingsan. Matilah awak katanya itu. Ini 2 is so easy. Tuhan bilang ini sangat mudah. Mari yang berbeban berat datanglah kepadaku. Aku akan pasang kuk yang ringan. Saudara, malam hari ini adalah ajakan buat kita semua. Untuk kita semakin mengerti kematian Kristus dan kebangkitannya. Amin. Di Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. In English, Debbie. Yet we know that a man is not justified and placed in right standing with God by works of the law, but only through faith in God's beloved Son, Christ Jesus. And even we have believed in Christ Jesus, so that we may be justified by faith in Christ, and not by works of the law. By observing the law, no one will ever be justified, declared free of the guilt of sin, and it is penalty. Jelas sekali lagi saudara, bukan karena saudara melakukan hukum Taurat, tetapi imanmu sama Yesus Tuhan. Imannya harus ditumbuhkan. Makanya tadi katakan, iman bukan hanya percaya aja. Iman bukan hanya tahu itu Yesus adalah Saviorku, tetapi ditumbuhkan. Kita harus bersatu dengan penderitaannya Kristus. Kita harus mengerti itu. Begitu saudara mengerti penderitaan Kristus di kayu salib, saudara tidak akan pernah meninggalkan Dia. Percaya saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin.